Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan potensi dampak hujan lebat bisa terjadi di 29 provinsi. Dari 29 provinsi ini, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan berstatus siaga. Dalam keterangan tertulis BMKG, status siaga di Kalimantan Barat terjadi di Sintang, Melawi, Sekadau, sama seperti yang tadi disampaikan. Sementara di Sulawesi Selatan di Luwu, Palopo, Toraja Utara. Untuk mendalami terkait cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sudah terhubung kita secara virtual dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Dwi, terima kasih atas waktu Anda. Selamat malam, terima kasih Mbak Putri. Iya, Ibu, bagaimana situasi potensi dampak hujan lebat yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia? Ya, dalam jangka panjang, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini memang sedang memasuki musim hujan yang puncaknya diprediksi pada bulan Januari dan Februari. Nah, kemudian ini hingga akhir November, Desember tetap mengalami peningkatan curah hujan hingga mencapai puncak nanti di Januari Februari. Hal ini tentunya akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim. Jadi masih akan terjadi. Yang terjadi saat ini baru pembuka, belum benar-benar yang lebih tinggi ataupun puncak. Sehingga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, ini masih akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami mohon agar semua pihak di daerah maupun di pusat tetap terus bersiaga, karena ini mohon maaf hanya berganti wilayahnya. Jadi tergantung mana yang lingkungannya lebih rentan atau lebih terganggu, itu yang akan longsor lebih dahulu atau banjir lebih dahulu. Jadi ini ketahanannya saat ini benar-benar tergantung kepada ketahanan daya dukung lingkungannya. Karena kondisi curah hujannya relatif merata di wilayah Indonesia. Jadi mana yang terkena adalah yang paling rentan kondisi lahan di daerah tersebut. Demikian. Bu Dwi, untuk wilayah yang siaga, tadi sempat saya sampaikan Kalimantan Barat termasuk salah satu diantaranya yang kita tahu saat ini sedang menghadapi banjir yang belum juga surut. Adakah daerah lain yang juga harus mewaspadai ini? Ya, jadi yang perlu diwaspadai adalah juga terutama Indonesia saat ini ya, Indonesia Tengah dan Timur. Karena ini sangat dinamis, nanti bergeser-geser. Nah, terutama peningkatan hujan itu juga akan terjadi di Pulau Jawa, bahkan sudah mulai terjadi selain Kalimantan dan juga di Sumatera. Ini perlu diwaspadai, selain yang tadi sudah disebutkan di Kalimantan ya, termasuk di Sintang. Demikian, jadi tidak hanya Sintang maksud saya. Jawa dan Sumatera juga berpotensi mengalami bencana. Ada ancaman bencana bawaankah Bu Dwi terkait cuaca ekstrim yang Anda sampaikan selain hujan deras tadi? Iya, betul. Bencana bawaan adalah dampak lanjut dari hujan deras tadi, Mbak. Jadi dampak lanjutnya biasanya hujan deras itu, ataupun hujannya tidak perlu deras, tetapi turun dalam waktu beberapa jam. Nah, ini akan berpotensi mengakibatkan banjir, ataupun banjir bandang, ataupun longsor, ataupun semuanya. Jadi bisa multi bencana, Mbak. Tergantung kerentanan lahannya. Dari hulu ke hilir. Sehingga hal tersebut yang perlu diwaspadai, kami terus mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang tentunya diharapkan potensi dampaknya ini dapat dihindari korban. Poinnya tuh untuk menghindari korban. Saat ini menghindari korban karena mencegah sudah tidak ada kemungkinan sangat sulit untuk mencegah, tapi menghindari korban jiwa dan mengurangi dampak itulah. Mencegah sudah agak sulit di saat-saat seperti ini. Apakah kemudian Anda juga sudah berkoordinasi BMKG dengan kepala-kepala daerah untuk menyampaikan bahwa ini berkaitan seperti yang Anda sampaikan tadi, ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan masing-masing daerah? Benar sekali Mbak, jadi sejak Oktober kami sudah mulai berkoordinasi secara nasional dan kami mencek banyak kepala daerah sudah mengeluarkan instruksi ke kabupaten dan kecamatannya untuk bersiaga. Ada beberapa daerah antara lain di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera Barat, di Jawa, sudah mulai
kami kebetulan juga melakukan pengecekan kepala daerah tersebut sudah mulai bergerak juga demikian. Bu Dwi, saya ingin membahas khusus Pulau Kalimantan nih. Kenapa kemudian beberapa wilayah mengalami banjir? Di Sintang ini kita tahu sudah 3 pekan sampai sekarang masih belum surut. Dan apakah ancaman hujan deras itu juga masih ada sampai beberapa hari ke depan? Untuk Kalimantan, ini potensi hujan deras masih dapat terjadi, Mbak. Kami akan mengupdate terus, tapi pada prinsipnya selama musim hujan ini, termasuk wilayah Kalimantan, secara bergantian ya, sporadis bergantian, ini akan mendapatkan giliran curah hujan tinggi yang meningkat dapat mencapai 70%. Nah, kemudian yang berpotensi mengalami bencana, banjir atau longsor dan banjir bandang adalah tergantung pada daya dukung lingkungannya. Jadi meskipun lingkungannya itu maksud saya meskipun hujannya lebat, kalau lingkungannya masih hijau, itu pun bisa ditanggulangi, bisa diatasi dengan kehijauan lingkungan tadi, dengan daya dukung lingkungan yang memadai. Namun seandainya hujannya itu tidak lebat, hanya sedang saja, tetapi lingkungannya sudah rusak, sudah tidak hijau, nah ini air limpasan hujan meskipun tidak lebat, tetapi berlangsung selama beberapa jam, itu bisa juga mengakibatkan banjir. Jadi faktor lingkungan ataupun ekosistem itu sangat penting, tidak hanya faktor hujan saja. Demikian, Mbak. Itu juga di Kalimantan ataupun di wilayah Indonesia lainnya. Bu Dwi, kita tahu beberapa waktu lalu atau tahun lalu itu sempat ada beberapa metode yang digunakan oleh beberapa pemerintah daerah untuk mencegah hujan masuk ke wilayahnya. Jadi ketika awannya katakanlah masih berada di lautan, ditabur garam supaya hujan, apakah hal-hal seperti itu masih bisa dilakukan di saat-saat seperti ini? Ada teknologi modifikasi cuaca. Itu bisa efektif asal tepat waktunya. Jadi itu kan sifatnya menabur garam, mempercepat awan-awan itu yang tebal itu bisa segera turun menjadi hujan sebelum masuk ke darat. Atau dijatuhkan di atas waduk. Itu teknologinya bisa dilakukan. Namun kalau kondisi awannya sudah sangat tebal, katakan cumulonimbus, itu peluang suksesnya juga menjadi tipis gitu. Jadi demikian. Jadi bisa dilakukan asal waktunya tidak terlambat. Awannya belum terlalu tebal dan artinya masih bisa diturunkan di laut ataupun di waduk atau di tempat yang aman begitu. Bu Dwi, apa yang harus kita antisipasi sekarang? Nah, sekarang ini terutama ya kita nomor 1 harus memonitor perkembangan informasi cuaca, terutama cuaca ekstrim, dan bersiaga untuk menjaga sambil memonitor kita menyiapkan lingkungan kita, saluran-saluran drainase itu jangan sampai ada yang tersumbat. Saluran drainase, sumur-sumur resapan, bahkan nggak usah jauh-jauh, di kantor kami pun saya perintahkan drainase ditambah, resapan ditambah, saluran-saluran ditambah. Saat ini juga, karena Jakarta juga rawan banjir, kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan, karena itu bisa menyumbat. Kemudian juga ini terus gencarkan penghijauan. Penghijauan itu tetap terus digencarkan, dan kenapa harus memantau peringatan dini? Kalau ada peringatan dini, menjauhlah dari zona yang rawan banjir. Misalnya tinggal di bantaran sungai, ya keluar dulu dari bantaran sungai mencari tempat yang aman, tidak rawan banjir. Menjauh dari lereng yang rawan longsor. Jadi jalan yang pada tebing-tebing rawan longsor, yang tebing-tebingnya rawan longsor, itu perlu dimonitor, kalau perlu dibuka tutup. Kalau ada peringatan dini longsor, tutup itu jalan. Jangan sampai ada mobil lewat, nanti terkubur longsor. Ini terjadi berkali-kali. Nah, saat ini fasenya udah seperti itu. Harus siaga sewaktu-waktu peringatan dini, tutup zona-zona rawan itu, jangan boleh ada orang yang masuk.
Dan Seperti itu. ya, dan kita akan menghadapi situasi seperti ini sampai bulan apa, Ibu Dwi? April atau Maret? Prediksi kami puncaknya sampai Februari. Namun baik. setelah puncak itu masih ada kerawanan juga. Ya, lebih aman itu April. Baik. April itu insya Allah sudah mulai mereda. Itu prediksinya. Baik, baik. Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Terima kasih Ibu malam ini sudah bergabung di CNN Indonesia kasih. Newscast. Selamat malam.